Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang Introduction and Overview of Audit and Assurance. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Astri Mulyaningsih, NIM 265 dari kelas akuntansi di MAE. Yang akan saya jelaskan di sini yaitu audit proses in focus. Jadi bab ini itu memberikan penjelasan tentang jasa audit dan asuransi serta membedakan berbagai jenis asuransi. Terus auditing and assurance defined yaitu perikatan asuransi atau jasa. Jadi di mana di sini itu mengumpulkan bukti untuk menarik kesimpulan agar mendapatkan kepercayaan dari pengguna. Poin pertama yang saya akan jelaskan di sini yaitu different assurance service. Yang pertama yaitu audit laporan keuangan. Jadi, auditor di sini itu memberikan opini tentang kebenaran dan kewajaran suatu laporan keuangan. Jadi, laporan keuangan di sini itu harus sesuai dengan Australia Standar Akuntansi. Terus yang kedua yaitu audit kepatuhan. Audit kepatuhan di sini itu mengumpulkan bukti untuk menentukan apakah perusahaan telah menyelesaikan SPT sesuai dengan Undang-Undang Ketetapan Pajak Penghasilan 1936 dan Undang-Undang Penilaian Pajak Penghasilan 1997. Jadi pengumpulan bukti di sini itu dilakukan dengan cara memeriksa auditor internal. Terus yang ketiga yaitu audit kinerja. Audit kinerja di sini yaitu berkaitan dengan ekonomi, efisiensi, dan efektivitas kegiatan organisasi. Jadi contohnya seperti ini, jika suatu perusahaan itu membeli input yang murah, maka akan mengakibatkan proses produksi yang tidak efisien. Jadi akan sama saja tidak mencapai tujuan tertentu atau tidak efektif. Selanjutnya yang keempat yaitu audit komprehensif. Jadi di mana auditor sering terjadi di sektor publik, di mana kepatuhan pada peraturan itu diperiksa saat menyelesaikan audit laporan keuangan. Dan yang kelima yaitu audit internal. Audit internal di sini fungsinya yaitu untuk mengevaluasi dan meningkatkan manajemen risiko dan melakukan audit kinerja serta audit kepatuhan. Yang keenam yaitu jaminan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, di mana pengungkapan di sini itu dijamin penyedia asuransi independen. Dan yang dilaporkan itu meliputi pelaporan lingkungan, karyawan, dan sosial. Asuransi CSR di sini itu dilakukan oleh auditor atau perusahaan konsultan spesialis. Poin selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu tentang perbedaan level asuransi. Perbedaan level asuransi di sini dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu asuransi yang layak, di mana auditor melakukan pengujian secara terperinci dari transaksi untuk meyakinkan pengguna bahwa informasi yang disajikan dijamin adil. Yang kedua yaitu asuransi terbatas, di mana auditor mengumpulkan bukti untuk laporan keuangan yang tidak benar dan adil. Jadi tujuan auditor saat melakukan audit di sini yaitu yang pertama pengendalian internal, kedua mengidentifikasi kesalahan penyajian material, dan yang terakhir melakukan prosedur analitis. Yang selanjutnya yaitu tidak ada jaminan, di mana setelah auditor itu melaporkan laporan keuangan yang dibuatnya, penyedia jaminan itu hanya akan melaporkan fakta tentang laporan keuangannya tanpa memberikan jaminan. Poin selanjutnya yang akan saya jelaskan di sini yaitu pendapat audit yang berbeda. Jadi di sini itu diberikan gambaran singkat tentang laporan keuangan agar auditor itu bisa mengambil keputusan dan akan mengetahui apa tujuan yang akan diambil dari laporan keuangan tersebut. Dan poin selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu penyusun dan auditor. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab penyusun, di mana di sini memiliki 4 tanggung jawab, yaitu dapat diandalkan. Jadi laporan keuangan ini bebas dari kesalahan. Dan audit independen itu memberikan metode untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan. Yang kedua yaitu dapat dibandingkan. Jadi laporan keuangan ini dapat dibandingkan dari waktu ke waktu. Jadi informasi yang disajikan itu harus konsisten sepanjang waktu dan di seluruh entitas. Yang ketiga yaitu dapat dimengerti.
Jadi laporan keuangan ini agar mudah dipahami, maka harus diutarakan secara tidak memihak. Yang terakhir yaitu adil dan benar. Jadi penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Sehingga auditor akan menilai kebijakan akuntansi yang dipilih oleh pihak yang bertanggung jawab dengan tata kelola entitas. Yang selanjutnya yaitu tanggung jawab auditor. Tanggung jawab auditor di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu skeptisisme profesional. Jadi auditor di sini itu harus tetap independen atau tetap mempertahankan pikiran ingin tahu dan menyelidiki secara menyeluruh bukti yang disajikan oleh klien. Yang kedua yaitu pertimbangan profesional, di mana penilaian selama audit, auditor itu harus memiliki keahlian, pengetahuan, dan pelatihan. Yang ketiga yaitu hati-hati. Jadi saat melakukan audit harus rajin, menerapkan standar teknis yang didukung undang-undang dan mendokumentasi setiap tahap dalam proses audit. Yang ketiga yaitu penyedia jaminan. Penyedia jaminan di sini itu diberikan oleh auditor, akuntan perusahaan, dan konsultan lainnya. Tingkat kantor akuntan di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu tingkat pertama. Jadi di tingkat pertama ini beroperasi secara internasional dan mendominasi penjaminan pasar di seluruh dunia. Yang kedua yaitu tingkat kedua atau menengah. Jadi perusahaan di sini itu melayani klien berukuran sedang dan lebih kecil. Yang ketiga yaitu tingkat kantor akuntan regional atau lokal. Di mana di sini itu melayani klien di wilayah lokal, dari perusahaan mitra tunggal hingga mitra staf yang berkualitas profesional. Poin selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penggunaan laporan keuangan. Penggunaan laporan keuangan di sini yang pertama digunakan oleh investor. Jadi investor ini membaca laporan keuangan itu untuk menentukan apakah harus berinvestasi atau akan menjual saham dalam kasus perusahaan. Yang kedua yaitu pemasok. Pemasok di sini membaca laporan keuangan itu untuk menentukan apakah entitas dapat membayar mereka untuk barang yang dipasok. Yang ketiga yaitu pelanggan. Pelanggan di sini membaca laporan keuangan untuk mengetahui apakah entitas kemungkinan akan tetap bertahan apabila pelanggan mengandalkan entitas untuk bisnis mereka. Dan selanjutnya yaitu pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman di sini membaca laporan keuangan untuk mengetahui apakah entitas dapat membayar bunga dari pokok pinjaman mereka saat jatuh tempo. Selanjutnya para karyawan. Para karyawan di sini membaca laporan keuangan untuk menentukan apakah entitas dapat membayar gaji mereka. Yang selanjutnya yaitu pemerintah. Pemerintah membaca laporan keuangan untuk menentukan apakah entitas dapat mematuhi peraturan atau membayar pajak mereka dilihat dari laba yang dilaporkan. Yang terakhir yaitu masyarakat umum. Masyarakat umum membaca laporan keuangan untuk menentukan apakah mereka harus mengasosiasikan dengan entitas tersebut. Poin selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu tentang sumber permintaan untuk jasa audit dan asuransi. Jadi di sini alasan mengapa pengguna menuntut audit atas laporan keuangan yang pertama yaitu karena keterpencilan. Jadi pengguna laporan keuangan di sini itu banyak yang tidak memiliki akses ke entitas yang ditinjau sehingga sulit untuk menentukan informasi yang terkandung wajar atau tidak. Yang kedua yaitu kompleksitas. Pengguna laporan keuangan banyak yang tidak memiliki pengetahuan akuntansi dan hukum untuk menilai kewajaran entitas. Yang ketiga yaitu insentif bersaing, di mana di sini itu mengungkap informasi dalam laporan keuangan agar jelas sehingga pengguna tidak kesulitan untuk mengidentifikasi. Yang terakhir yaitu keandalan. Pengguna agar dapat mengandalkan fakta yang terkandung dalam laporan keuangan, karena informasi tersebut memiliki konsekuensi nyata karena berhubungan dengan keuangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kerangka teori. Tiga kerangka teori di sini menjadi alasan mengapa pengguna dapat meminta jaminan sukarela atas informasi yang diungkap. Yang pertama yaitu teori agensi, di mana pemilik memiliki kewenangan untuk menyewa auditor untuk menilai kebenaran informasi yang terkandung dalam laporan keuangan yang disajikan oleh manajer atau agen. Dan manajer di sini berkewenangan untuk menyewa auditor untuk menunjukkan ke pemegang saham bahwa mereka telah menyiapkan laporan keuangan yang benar dan adil. Yang kedua yaitu hipotesis informasi.
Jadi, pengguna laporan keuangan ini membutuhkan akses ke informasi yang berkualitas tinggi untuk membuat keputusan. Semakin besar persepsi informasi yang ada dalam laporan keuangan, maka semakin besar kemungkinan diandalkan oleh pengguna informasi tersebut. Yang ketiga yaitu hipotesis asuransi, di mana dalam berinvestasi pasti ada resiko yang diambil, seperti jika entitas gagal, maka akan kehilangan uang. Maka hipotesis asuransi di sini memberitahu bahwa investor akan menuntut agar laporan keuangan diaudit untuk mengasuransi sebagian kerugian mereka jika mereka gagal. Poin selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang permintaan dalam pengaturan sukarela. Informasi CSR dalam laporan tahunan diungkap secara sukarela untuk para pengguna agar perusahaan lebih bertanggung jawab. Jadi, jika perusahaan mau mengungkap secara sukarela tentang informasi CSR, maka pengguna akan semakin percaya akan laporan keuangan yang dibuatnya. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.